Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Gede Orok. Cerita ini ditulis oleh Kang Acil, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumbal Gede Orok. Malam ini, para penduduk merasakan ketakutan yang sangat. Mereka lebih memilih bersembunyi di balik selimut sambil memasang pendengaran, seolah sudah punya firasat bahwa malam ini akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Ajo beberapa kali terdengar menggerutu pada nyamuk yang mengerubutinya. Maaf, kenapa sih? Aku tidak sengaja mengganggu tempat kalian. Tolong jangan gigit aku dulu. Kalau mau minum darah, boleh. Tapi jangan pakai gatal. Sudah 1 jam lamanya Ajo bersembunyi di kolong sebuah rumah panggung, tapi yang ditunggu-tunggu belum juga tiba. Jangan-jangan manusia terkutuk itu malah sedang bermesraan dengan istrinya, sementara aku di sini bermesraan dengan nyamuk. Tiba-tiba Ajo mendengar langkah kaki di jalan desa. Bukan melangkah, tapi lebih terdengar seperti orang melangkah dan menyeret kakinya. Ajo mendengus bahwa amis kini bercampur bau mayat busuk. Ajo segera menggunakan ilmu tenaga dalam untuk berjaga-jaga kalau bau itu mengandung kutukan. Meski tidak semenyengat bau yang ditimbulkan dari selendang Nyai Ratu, tapi tetap saja perutnya mual. Yang membuat Ajo heran, suara langkah itu menuju ke rumah yang kolongnya ia pakai untuk bersembunyi. Dia berhenti tepat mengelilingi rumah itu. Ajo mengintip dengan mengeluarkan kepala dari kolong, namun Ajo tersentak karena tepat ketika dia mengeluarkan kepala, sebuah wajah menyeramkan sudah ada di depan wajahnya. Spontan Ajo memukulnya. Setan jelek, kau membuatku kaget. Makhluk menyeramkan itu langsung terpental dan terkapar. Wajahnya yang menyeramkan semakin menyeramkan karena pecah oleh pukulan Ajo. Terpaksa deh kalau sudah begini. Ia segera keluar dan berdiri tegak menantang makhluk-makhluk menyeramkan itu. Baru beberapa detik Ajo berdiri, pintu rumah terbuka, Deden keluar dan langsung menyeringai pada Ajo. Betah banget diam di kolong. Oh, jadi kau tahu sejak tadi aku berada di kolong? Kenapa kau tidak menyuruhku masuk, Deden? Dasar tuan rumah tidak punya etika. Malam ini kau harus mati. Sudah sering aku diancam begitu, tapi sampai sekarang aku masih hidup. Jangan-jangan kau yang akan mati. Tapi sebelum mati, sebaiknya kau panggil dulu Nyai Ratumu, biar aku berantas sekalian. Mendengar kata Nyai Ratu diancam, makhluk-makhluk menyeramkan itu seperti marah. Mereka menyeringai memperlihatkan taringnya yang tajam. Tapi Ajo bukannya takut, justru dia mengejek makhluk-makhluk itu dengan bersikap meniru gerakan makhluk-makhluk tersebut. Dalam hati Ajo menghitung jumlah makhluk-makhluk tersebut. Banyak juga, bisa lama ini urusan. Lagi-lagi aku merindukan si Kusen. Ajo kemudian merapalkan mantra sambil membuat gerakan memutar tangan. Angin berhembus pelan, kemudian membentuk pusaran angin. Hal menakjubkan pun terjadi. Dari pusaran angin itu berloncatan sosok yang sangat mirip dengan Ajo, baik wajah dan pakaiannya. Ajo pun tertawa. Kalian pasti senang kan akhir-akhir ini sering aku undang untuk main-main?
Deden terkesiap melihat itu. Kini jumlah Ajo sama persis dengan jumlah makhluk-makhluk yang dia undang untuk membunuh Ajo. Deden mulai cemas, tapi ketakutannya ia sembunyikan dengan tertawa. Namun sesuatu masuk ke dalam mulutnya tanpa dia duga. Ia pun megap-megap sambil melotot karena Ajo sudah berada di depannya. Jangan berisik, ada yang sakit. Ajo menempelkan telunjuk di bibir. Deden menyemburkan benda yang menyumpal mulutnya. Dan dia terkesiap karena yang menyumpal mulutnya adalah pergelangan tangan penuh belatung milik makhluk-makhluk yang ia undang untuk membunuh Ajo. Ajo tertawa. Kenapa dimuntahkan? Biasanya kan kamu makan bangkai. Mata Deden memerah, amarahnya memuncak. Ia mencabut keris dari balik punggungnya dan langsung menyerang dada Ajo. Pesta dimulai, teman-teman. Serempak sosok yang mirip Ajo itu menari, menghentak-hentakan kaki. Gerakannya sama dengan sangat kompak. Sesekali jelmaan Ajo menggerakkan tangan, memutar tubuh, dan ketika mengerjakan tangan ke depan, maka 2-3 makhluk bertumbangan. Deden terkesiap melihat itu. Ia sadar diri. Makhluk-makhluk yang dia undang hanya mainan bagi kesaktian Ajo. Dia mundur beberapa langkah, kemudian terdengar mantra. Makhluk yang bertumbangan itu kembali bangkit dan Deden tertawa, tapi Ajo malah ikut tertawa. Silahkan bangunkan 1000 kali, maka aku akan membunuh mereka 10.000 kali. Dan benar saja, salam 1 kali gerakan, makhluk-makhluk undangan Deden itu kembali bergelimpangan dengan kepala pecah terkena pukulan makhluk perwujudan Ajo. Deden kini semakin sadar kalau Ajo bukanlah lawannya. Dia pun mundur beberapa langkah sambil melafalkan mantra. Setan jelek, apalagi yang kau undang, Deden? Ajo jadi penasaran sejauh mana kesaktian Deden yang didapat dari menumbalkan wanita dan bayi yang baru lahir itu. Deden menyeringai kemudian melompat ke dalam rumah bersamaan dengan melesatnya bayangan-bayangan hitam yang langsung menyerang Ajo dan semua perwujudannya. Ajo berkelit-kelit menghindari bayangan-bayangan hitam berbau busuk itu. Ajo tidak dapat melihat dengan jelas makhluk seperti apa bayangan hitam itu karena saking cepatnya. Bersamaan dengan itu dari dalam rumah terdengar suara jerit perempuan. Ajo berusaha masuk, namun bayangan-bayangan hitam yang jumlahnya lebih banyak dari perwujudan Ajo tidak memberi kesempatan sama sekali. Meskipun Ajo yakin serangan-serangan bayangan hitam itu tidak akan membuatnya terluka parah, tapi ia ingat pepatah, jika racak ninggang batu laun-laun jadi lenggok. Meskipun hanya berupa tetesan air, jika terus-menerus sebuah batu pun akan berlubang. Ajo tidak bisa terus bermain-main, terlebih ia melihat Deden keluar dari rumah sambil memanggul seorang perempuan dan langsung melesat kabur. Sial! Ajo segera mengerahkan tenaga dalam penuh yang ia salurkan ke kujang pusakanya. Cahaya perak pun berkelibat. Ajo berhasil menebas beberapa bayangan hitam dan ternyata bayangan hitam itu adalah sosok jasad tanpa kepala. Bahkan Ajo mengenali salah satu jasad itu sebagai orang tua Teh Eis. Jadi ini tujuan Nyai Ratu memakan kepala manusia. Secara langsung ia menjadikan korbannya sebagai abdi untuk menjadi tentara pelindungnya. Sebuah teriakan terdengar dari salah satu rumah warga. Ajo segera melesat menuju arah datangnya. Baru saja ia ingin bertanya, terdengar lagi jerit minta tolong bersaut-sautan dari semua rumah warga. Gila, ini gila! Ia teringat kejadian di desa ketika bertarung melawan Basugeng. Semua warga di sana tewas mengenaskan dengan kepala hilang. Ini tidak boleh terjadi. Deden benar-benar sudah lupa siapa dirinya. Rasa sakit melihat ibunya tewas mengenaskan dan hinaan dari Maharani dan juga Juragan Sugi membuat dadanya terbakar dendam sangat dalam. Setelah melampiaskan dendam dengan cara menggagahi Maharani di depan Nyai Ratu dan Maya Juragan Sugi, ia ternyata belum puas. Terlebih kini dia sudah ada dalam pengaruh kutukan Nyai Ratu Xinjiang Larang. Ia pun mengikuti semua perintah dan permintaan Nyai Ratu. Ia membawa Maharani yang sudah sekarat ke goa yang kemudian ia beri nama Goa Geti Orok.
Di goa itu ia kembali menggagahi Maharani dengan lebih buas. Ia tidak peduli meskipun Maharani menjerit-jerit memohon ampun. Deden baru akan berhenti ketika Maharani sudah tidak sadarkan diri. Napasnya tersengal, Deden menatap Nyai Ratu yang sedang tersenyum menatapnya. Ia pun segera menghambur hendak memeluk Nyai Ratu, tapi hanya dengan satu kibasan selendang merah, Deden langsung tersungkur. Nyai Ratu tersenyum melangkah mendekati Deden yang tengah terlentang tidak berdaya. "Kau menginginkan aku juga?" ucap Nyai Ratu sambil mengusap wajah Deden dengan kakinya. Deden terpejam sangat menikmati sentuhan itu. "Kau telah jadi abdiku, Deden. Kau tidak akan pernah puas dengan satu wanita. Nafsumu hanya akan terpuaskan olehku. Tapi ada syarat yang harus kau bayar. Kau harus memberikan aku 99 bayi yang baru lahir beserta ibumu. Dan ingat, bayi itu harus darah dagingmu sendiri yang terlahir dari sebuah pernikahan secara sah. Dan untuk itu, aku akan memberimu sebuah ilmu pengasihan tingkat tinggi, sehingga kau tidak akan pernah kesulitan untuk mendapatkan wanita untuk dinikahi. Nikahilah olehmu 99 wanita cantik. Setelah dia hamil dan mau melahirkan, bawalah mereka padaku. Sebagai ganjaran buatmu setiap selesai mengorbankan satu orang bayi dan ibunya, kau akan bisa menikmati tubuhku. Dan tentu saja, ini yang paling penting. Setelah menumbalkan 99 bayi, kau akan memiliki kesaktian tiada tanding. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengalahkanmu. Dan kau akan abadi sampai dunia ini berakhir. Deden yang sudah dirasuki kutukan Nyai Ratu tentu saja mengiyakannya. Sejak saat itu, Deden berkeliling dari desa ke desa di Tatar Sunda. Bahkan dia pun pernah mendapatkan tumbal dari luar pulau. Sehingga tidak terasa hampir 2 tahun Deden menjalankan misinya. Dan kini hanya butuh 3 orang bayi lagi untuk dijadikan tumbal. Namun niatnya keburu tercium oleh Ajo yang sebenarnya baru menyelesaikan bertapa di Gunung Karang. Sesuai petunjuk dari roh kakek buyut yang baru ia temui ketika bertarung melawan Onom Lewi Jurik Demit Hideng. Andai tidak ada pertolongan dari kakek buyut itu, Ajo pasti sudah menjadi mangsa siluman Lewi Jurik yang usianya sudah ratusan tahun. Pada saat itulah Ajo kehilangan pusaka kujang yang ternyata diamankan oleh Nyai Lanjar yang kemudian dititipkan pada Kusen. Oleh kakek buyutnya itulah Ajo disuruh bertapa di Gunung Karang selama 40 hari. Dari hasil tapa itulah dia mendapatkan ilmu sukma saketi, di mana dengan ilmu itu Ajo bisa menggandakan dirinya menjadi 1000. Dalam tapanya itu, Ajo juga didatangi leluhurnya, kemudian Ajo diajarkan sebuah mantra. Meskipun sampai sekarang mantra itu belum pernah ia bacakan karena Ajo sendiri tidak tahu mantra apa itu. 3 bayangan hitam melesat menembus gelapnya malam. Ketiganya memanggul sosok manusia yang bisa dipastikan perempuan karena terdengar menjerit-jerit. Namun gerakan bayangan itu terhenti ketika sebuah cahaya putih menyilaukan dan cahaya kuning menyerang mereka. Deden melompat ke udara ketika cahaya putih itu menebas kakinya. 3 bayangan itu tidak lain Deden dan 2 penggawa Istana Merah yang sedang menuju Goa Geti Orok, membawa 3 calon tumbal. 3 calon tumbal itu tidak lain adalah istri Deden. Deden mengatur nafasnya. Dari 3 bayangan itu hanya Deden yang manusia. Sedangkan 2 penggawa Istana Merah adalah siluman bergelar Kalarupa dan Kalageni. 2 siluman itu adalah penjaga Istana Merah paling sakti. Nyai Ratu Sinjang larang mengutus mereka untuk membantu Deden. "Lepaskan wanita itu, Deden!" Sebuah teriakan terdengar bersamaan dengan melesatnya sebuah bayangan putih menyilaukan. Deden menyeringai. Ia pun tidak berusaha menghindari karena sejengkal lagi sinar putih itu menebas lehernya. Deden justru menjadikan tubuh wanita yang ia panggul sebagai tameng. "Hati-hati, Ilham." Deden terkesiap, namun Kalageni dan Kalarupa masih terlihat tenang.
Mereka menurunkan wanita yang sedang dipanggulnya, kemudian melimpahkan ke depan menghadapi cahaya kuning itu dan sebuah ledakan terdengar. Deden sampai mundur beberapa langkah. Kalau rupa, Deden, cepat kalian bawa persembahan untuk Nyai Ratu, biar aku yang menghadapi dua manusia itu. Kebetulan sudah lama aku tidak makan usus manusia. Kalageni kemudian melancarkan serangan ke atas pohon. Rupanya dia sudah tahu di mana orang yang menyerang dengan cahaya kuning itu bersembunyi. Pukulan jarak jauh Kalageni menderu bagai ribuan tawan yang terganggu sarangnya. Embun, awas! Ilham melesat menghadang pukulan jarak jauh itu dengan tebasan mandaunya. Suara ledakan terdengar, tangan Ilham bergetar menahan mandau agar tidak jatuh. Kalageni terkesiap ketika mengetahui pukulan sendakalanya dapat dihadang, bahkan ia merasakan tangannya terasa panas terbakar. Deden segera melesat, embun memerintahkan Ilham untuk mengejarnya. Namun rupanya sebelum pergi, Deden sempat merapal mantra untuk mengundang makhluk-makhluk penasaran korban dari Nyai Ratu. Deden terkesiap ketika tiba-tiba dari dalam tanah, dari atas pohon dan dari langit melesat bayangan-bayangan hitam yang langsung menyerang embun dan Ilham. Kalarupa tertawa kemudian melesat mengikuti Deden. Kalageni pun tertawa. Tidak lama lagi, Tatar Sundan akan dipenuhi kegelapan. Nyai Ratu Sinjang Larang akan berkuasa di seluruh dataran Pasundan. Kini Ilham dan embun paham semua kengerian yang terjadi hanyalah bara untuk menjadikan nyala api yang lebih besar. Tatar Sunda dalam bahaya besar. Embun dan Ilham terus bertarung melawan ratusan jasad tanpa kepala yang dipimpin oleh Kalageni. Ratusan jasad itu selalu menyerang kepalanya seolah ingin mencabut kepalanya. Mandau terbang! Seketika mandau itu melesat cepat menebas ratusan jasad tanpa kepala. Ilham dengan tangan kosong menyerang Kalageni sementara cahaya kuning berkilat-kilat mengeluarkan hawa dingin. Hawa panas yang keluar dari mandau dan hawa dingin yang keluar dari cahaya kuning milik Anggun lama-lama bergulung menjadi satu membentuk sebuah kobaran api yang semakin lama makin besar. Kalageni terkesiap melihatnya. Jasad-jasad tanpa kepala yang mulanya sangat gesit seperti bayangan kini bergerak perlahan. Satu di antara mereka ada yang terbakar. Bukan hanya Kalageni yang kaget, Ilham dan Embun pun tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Kenapa ilmu mereka bisa bersatu hingga menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Mereka berdiri tegak saling menatap heran sekaligus senang. Ajo berteriak sangat keras. Bersamaan dengan itu sebuah angin menderu membentuk pusaran angin. Wahai saudaraku, keluar kalian semua dan bermainlah bersamaku. Semuanya! Dari pusaran angin itu berloncatan sosok-sosok mirip Ajo. Bahkan jumlahnya semakin banyak. Meskipun Ajo sadar bahwa menggunakan 1000 kembarannya akan sangat menguras energinya, tapi tidak ada jalan lain untuk saat ini. Ilmu sukma sakati paling tepat. Ajo tidak mau penduduk menjadi korban siluman. Ajo dan semua kembarannya segera melesat menyebar ke segala arah, menyelamatkan para penduduk yang hendak dijadikan korban oleh ingon-ingon Nyai Ratu Sinjang Larang. Aku bersumpah akan memakan kepala siluman wanita jelek itu pelan-pelan agar dia dapat merasakan penderitaan sebuah korbannya. Petir menggelegar bersamaan dengan sumpah Ajo. Semesta mendengar dan merestui sumpahku. Suasana semakin mencekam. Jerit dan teriak ketakutan bersautan dengan teriak kesakitan dari demit-demit yang berhasil ditumpas oleh Ajo dan kembarannya. Namun sebagai manusia biasa, kekuatan Ajo ada batasnya. Keringat mulai bercucuran, sementara demit-demit itu tentu saja tidak akan merasa kelelahan. Ajo bersimpu, napasnya tersengal. Baiklah. Ajo berdiri tegak sambil mengangkat pusaka kujang lalu berteriak. Kelapa songo, kelapa sewu suaraku, monyet hideng, ono ing dadaku. Inilah ilmu pamungkas dari Ajo Sedeng yang diturunkan oleh kakeknya. Dengan mantra ini, Ajo berubah menjadi seekor monyet raksasa, monyet dengan mahkota di kepalanya.
Ajo memejamkan mata merasakan getaran di tubuhnya. Lalu tubuhnya terasa panas dan semakin panas seperti dibakar. Ketika rasa panas semakin memuncak, Ajo hilang kesadaran. Ketika membuka mata, maka seluruh wujudnya sudah menjadi seekor kera dengan tinggi 5 meter dengan mahkota di kepalanya. Inilah perwujudan Sang Hyang Sangga Jagat, penguasa Gunung Burangrang. Monyet besar itu mengaum seperti seekor harimau kelaparan, kemudian mengamuk. Setiap gerakannya menimbulkan angin yang sangat besar. Para penduduk makin ketakutan, lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Sementara demit-demit itu tidak mampu menyelamatkan diri, satu persatu ditangkap oleh Sang Hyang Sangga Jagat dan dimasukkan ke dalam mulut. Lalu dikunyahnya seolah demit-demit itu hanyalah buah-buahan. Darah hitam berceceran dari jasad-jasad tanpa kepala itu, hingga tidak ada lagi demit yang tersisa. Namun seperti belum puas, Sang Hyang Sangga Jagat menjilati darah-darah yang menggenang di tanah. Setelah tidak ada lagi demit tersisa, bahkan genangan darah pun sudah kering, Sang Hyang Sangga Jagat melompat ke atas sebuah atap rumah, mengerang dan mengaum seolah seperti masih kelaparan. Matanya yang merah menyala menatap ke segala arah mencari mangsa. Dalam satu kelebat, Sang Hyang Sangga Jagat melesat menuju hutan rimba. Inilah yang Ajo takutkan ketika dia sudah menjelma monyet sakti Sang Hyang Sangga Jagat, maka susah untuk kembali. Ajo belum bisa mengendalikan sepenuhnya. Ia hanya bisa mencegah agar Sang Hyang Sangga Jagat tidak memangsa manusia. Dan hanya satu yang bisa mengembalikan Ajo ke wujud aslinya, yakni seorang nenek sakti bergelar Dewi Layung yang bermukim di lereng gunung Tangkuban Perahu. Namun kali ini Ajo belum ingin mengubah kembali wujudnya. Dalam wujud Sang Hyang Sangga Jagat, ia akan lebih mudah menemukan kediaman Nyai Ratu Sinjang Larang untuk menghentikan sekaligus menghukumnya. Seorang nenek-nenek berkepala botak dengan tusukan konde tertancap di kepalanya sedang mengunyah sirih. Namun seketika perasaannya tiba-tiba membaca seseorang mendekat ke arah gubuknya. Dua mata yang menjorok ke dalam melotot. Sekilas dua mata itu seperti tidak memiliki bola mata. Hidungnya mengendus lalu tertawa yang mengikat erat kain jaritnya. Jangan sampai dia melihat pahaku yang putih mulus ini. Kemudian dengan sekali kibasan tangan, pintu rumahnya pun terbuka lebar. Seorang kakek berambut gondrong berpakaian resi berdiri tepat di depan pintu sambil menatap tajam ke arah Dewi Layung. Sudah aku bilang, kau pasti kembali padaku, Sura. Ucap Dewi Layung mengedipkan matanya genit kepada kakek bergelar Sura Wahyuningrat. Nenek genit, kau sedang dalam bahaya. Bahaya apa, Sura? Yang paling membahayakan dalam hidupku adalah jika kau jatuh cinta padaku. Bisa geger dunia siluman. Dasar nenek gila, lihat itu. Ternyata rumah kediaman Dewi Layung sudah terkepung makhluk-makhluk mengerikan. Namun ia sepertinya tidak takut sedikit pun. Ia justru tertawa. Sejak kapan kau takut dengan demit, Sura? Bukan dia yang aku takutkan, nenek jelek. Tapi mereka hanya ingon-ingon makhluk bergelar Nyai Ratu Sinjang Larang. Dia sedang mengumpulkan para jagoan Tatar Sunda untuk dijadikan abdi di Astana Berem. Sudah banyak pendekar dari golongan putih dan hitam tunduk karena tergoda oleh rayuannya. Demi kau aku turun Gunung Guntur untuk memperingatkan. Untungnya belum telat. Siluman berusia ribuan tahun itu bagaimana mungkin bisa tiba-tiba bangkit dan berbuat ulah? Belum sempat Sura menjawab, tiba-tiba angin menderu, bau busuk menusuk ke hidung. Wajah Dewi Layung semakin pucat. Dulu saja hampir tidak ada yang bisa melawan Nyai Ratu, apalagi saat ini. Dan kalau Nyai Ratu sudah mengumpulkan para pendekar, berarti ada rencana besar yang sedang ia rencanakan. Nyai Ratu hanya bisa bangkit ketika keturunannya ada yang menyakiti.
Surawahyuningrat mencabut trisula yang terselip di pinggangnya. Dewi Layung semakin paham makhluk yang akan mereka hadapi sangat sakti karena jarang sekali Sura mencabut trisula saktinya. Selarik sinar merah melesat ke arah mereka. Dewi Layung dan Aki Sura mencelat mundur, dan kini di depan mereka berdiri tegak seorang wanita berkebaya merah dengan selendang yang terjuntai. Saking ketatnya kebaya wanita itu sehingga dua gunung kembar di dadanya seolah memberontak ingin terbebas. Aki Sura menarik nafas dalam sambil merapal mantra penolak ilmu pemikat sukma yang selalu terpancar dari wanita yang tidak lain adalah Nyai Ratu Sinjang Larang. Sementara Dewi Layung meludahkan sirih ke mulutnya ke arah Nyai Ratu. Sepahan sirih itu melesat bagai pisau merah ke arah dada Nyai Ratu. Namun aneh, senjata itu seolah menembus angin dan mengenai demit tanpa kepala yang berkumpul di halaman rumah. Akibatnya demit itu langsung meleleh. Kau sangat pantas menjadi abdiku, Dewi Layung. Kau akan aku berikan kekuatan keabadian seperti dua adikmu Kalarupa dan Kalageni. Mereka berdua memang keturunan iblis, jadi tidak heran jika bersekutu denganmu. Tapi aku lebih baik mampus terbakar apimu daripada tersiksa di neraka kelak. Jika kau mati aku ikut ya. Dasar kakek goblok, diajak kawin kau malah kabur, tapi mati malah ingin ikut. Kalian sama sekali tidak menghargai kedatanganku. Aku datang sendiri untuk meminta kalian, tapi kalian justru menantangku. Setelah berkata seperti itu, Nyai Ratu mengibaskan selendangnya. Anginnya menderu menerjang Aki Sura dan Dewi Layung. Aki Sura memegang tangan Dewi Layung dan segera melompat menghindari angin beraroma busuk itu. Baru saja mereka menjejakkan kaki di tanah, demit-demit yang sejak tadi hanya diam segera mengepung dan menyerang mereka. Terdengar Nyai Ratu tertawa keras. Demit-demit ini hanya mainan bagiku. Dewi Layung mencabut konde dari kepalanya dan melemparnya. Ajaib, konde itu langsung berubah menjadi ular sebesar pohon kelapa berwarna emas. Layung koneng, makan demit itu semua. Aki Sura tidak tinggal diam. Ia melesat ke arah Nyai Ratu sambil menghunuskan trisula yang sudah merah menyala. Namun Nyai Ratu hanya tersenyum melihat serangan itu. Bahkan ia tidak menghindar sama sekali. Aki Sura terkesiap karena serangannya hanya menembus ruang kosong. Kau lupa kalau aku siluman, Sura? Aki Sura tidak putus asa. Dengan gerakan cepat, trisula di tangannya berputar cepat lalu dilemparkan ke arah Nyai Ratu. Tapi lagi-lagi serangannya hanya memakan tempat kosong. Padahal Aki Sura sudah menggunakan seluruh tenaga dalam. Dewi Layung yang sedang sibuk dengan demit ingon Nyai Ratu terlihat cemas melihat posisi Aki Sura yang saat itu sedang menerima serangan dari Nyai Ratu. Sudahlah Sura, serahkan nyawamu menjadi abdiku. Aku berjanji setiap 7 purnama kita bisa menghabiskan malam bersama. Najis. Dewi Layung sedikit lengah sehingga satu demit berhasil mencekiknya. Dewi Layung, jangan pedulikan aku. Cepat selamatkan dirimu dan kabarkan tentang kondisi ini pada para pendekar golongan putih. Jangan sampai mereka tergoda rayuan siluman pelacur itu. Mendengar makian Dewi Layung, Nyai Ratu Sinjang Larang mengeram. Ia mengibaskan selendangnya, ujungnya melesat ke arah Dewi Layung, dan tubuh Dewi Layung terbelah menjadi 2. Siluman jahanam, akan aku antar kau ke neraka. Nyai Ratu sepertinya habis kesabaran. Kibasan selendangnya melesat ke arah Aki Sura yang hanya bisa menahannya dengan tenaga dalam penuh. Namun sebelum ujung selendang itu menebas leher Aki Sura, terdengar suara binatang mengeram, disertai bayangan hitam pekat melesat menyambut selendang tersebut. Sebuah ledakan terdengar. Nyai Ratu mundur beberapa langkah. Aki Sura terpental jauh. Ketika ia bangkit berdiri, di hadapannya berdiri tegak seekor monyet besar berbulu hitam lebat dengan mahkota emas bertengger di kepalanya. Sang Hyang Sangga Jagat. Sang Hyang Sangga Jagat yang tidak lain adalah jelmaan Aju sedang melangkah mendekati jasad Dewi Layung yang terbelah menjadi 2.
Demit-demit ingon Nyai Ratu menyingkir, kemudian menyentuh tubuh Dewi Layung dengan tangannya yang berbulu lebat. Matanya berkaca-kaca, tapi hanya sebentar, karena kemudian Sang Hyang Sangga Jagat memutar tubuhnya menatap Nyai Ratu Sinjang Larang dengan tatapan terkesima. Nyai Ratu merapatkan tangan di depan dada. Sang Hyang Sangga Jagat, aku memberi hormat padamu. Kita sama-sama punya kekuasaan, jadi sebaiknya kita urus saja urusan masing-masing. Namun ucapan itu dijawab dengan erangan panjang yang membuat seluruh tempat itu bergetar. Akisura semakin terkesiap ketika tangan besar monyet sakti dari Gunung Burangrang itu menangkap satu persatu demit, lalu kemudian memakannya. Darah hitam meleleh dari mulut monyet sakti itu. Rupanya kau senang juga memakan jasad manusia. Bagaimana kalau kita bersatu? Kau raja dan aku ratu. Sang Hyang Sangga Jagat menyeringai memperlihatkan taringnya yang berlumuran darah, lalu melesat menyerang Nyai Ratu dengan cakarannya. Nyai Ratu mengibaskan selendang merahnya, namun selendang itu justru robek terkena cakar Sang Hyang Sangga Jagat. Tentu saja Sang Hyang Sangga Jagat tidak akan membiarkan makhluk yang telah membunuh istrinya hidup. Dewi Layung adalah istri dari Sang Hyang Sangga Jagat dari bangsa manusia. Oleh sebab itulah Sang Hyang Sangga Jagat terkena kutukan dari para dewa sehingga tidak bisa menampakkan diri di alam manusia, kecuali dia bersekutu dengan seorang manusia yang memiliki darah Trah Siliwangi. Dan Ajo Sedeng adalah keturunan ke-99 Trah Siliwangi. Hanya saja sampai detik ini Ajo belum mengetahuinya, karena sejak kecil ia dirawat oleh seorang kakek bernama Saidi yang tinggal di Baduy Dalam. Meskipun oleh Aki Saidi Ajo diberitahu nama-nama dan silsilah keluarga, bahkan beberapa peristiwa mistis mempertemukannya dengan kakek buyutnya, tetap saja Ajo tidak merasa lebih baik dari orang lain. Menurutnya, andai pun benar ia keturunan Prabu Siliwangi, tetap saja hukum kemanusiaan berlaku atas dirinya. Sang Hyang Sangga Jagat terus menyerang Nyai Ratu dengan ganas dan buas. Sang Hyang Sangga Jagat, kau tahu aku telah diberkati para dewa, sehingga jika mati 100 kali, maka aku akan bangkit 1000 kali. Maka sebaiknya kau tunduk padaku. Namun Sang Hyang Sangga Jagat bukanlah siluman apalagi demit yang bisa diancam. Sang Hyang derajatnya lebih dari siluman meskipun masih ada di bawah para dewa. Namun seorang Sang Hyang bisa melebihi kesaktian para dewa jika melakukan lelaku tertentu. Semua demit ingon Nyai Ratu sudah dilahap habis. Itu membuat kekuatan Sang Hyang Sangga Jagat terus bertambah. Selendang merah yang telah robek menjadi 2 melesat membungkus tubuh Sang Hyang Sangga Jagat. Akisura melihat itu sedikit khawatir. Aku pernah sangat marah pada Sang Hyang Sangga Jagat karena telah merebut Dewi Layung dariku. Tapi dalam kondisi seperti ini, aku tidak bisa membiarkan siluman binal itu menang. Tatar Sunda dalam bahaya. Sang Hyang Sangga Jagat mengerang keras, memberontak, berguling-guling, mengakibatkan pohon-pohon bertumbangan. Tapi selendang Nyai Ratu lebih erat dari lilitan 100 ular saja. Jika Dewi Layung mati, buat apa aku hidup? Hei siluman binal, apakah kau masih berharap aku bersekutu denganmu? Perhatian Nyai Ratu terpecah, belum lagi pendengaran batinnya mendengar suara gong ditabuh dari Goa Geti Orok, yang berarti sudah ada bayi yang lahir. Melihat Nyai Ratu sedikit lengah, Kisura dengan kekuatan penuh melempar trisula ke arah Nyai Ratu. Suaranya menderu bagi jutaan tawon. Nyai Ratu terkesiap, ia meloncat. Melihat itu Akisura sadar bahwa serangannya bisa saja melukai Nyai Ratu. Kemudian dia melompat dan melesat membentuk bayangan putih, menebas leher Nyai Ratu Sinjang Larang yang segera melesat kemudian menghilang. Selendang yang mengikat tubuh Sang Hyang Sangga Jagat pun terlepas dan melesat mengikuti Nyai Ratu Sinjang Larang. Kalian masih beruntung, tapi nanti jika bertemu lagi, aku berjanji akan memakan kepala kalian. Akisura menjatuhkan tubuhnya yang terasa remuk, sedangkan Sang Hyang Sangga Jagat mendekati kembali tubuh Dewi Layung yang terbelah. Monyet sakti itu menengadah seolah sedang berdoa. Air matanya berlinang. Setelah berhasil mengalahkan Kalageni dan semua demit ingon-ingonnya,
Embun dan Ilham segera mengejar Deden dan Kalarupa, namun lagi-lagi mereka kehilangan jejak. Deden seolah ditelan bumi, tidak ada jejak sama sekali. Padahal hampir semua pelosok hutan sudah mereka sambangi. Ilham dan Embun hampir putus asa. Mereka duduk di sebuah batu di bantaran sungai yang airnya mengalir deras. Ilham meminum air sungai untuk menghilangkan haus. Sisi manusiawinya bergejolak, perutnya terasa lapar. Embun mencuci mukanya, kini wajahnya terlihat sedikit segar. Kemana kita harus mencari makhluk laknat itu? Ilham menatap kagum wajah Embun, matanya yang bulat hitam, hidungnya yang mungil dan bibirnya yang merah terlihat jelas ketika sinar matahari menyinari wajahnya. Hei, jangan kurang ajar, jaga matamu. Maaf, aku juga bingung. Aku bingung kemana harus menyusul mereka. Embun duduk di rerumputan, baju gombrongnya sedikit terangkat, memperlihatkan pahanya yang kuning langsat. Ilham segera mengalihkan tatapannya ke arah lain. Sepertinya kita butuh bantuan dari seseorang yang punya mata batin yang kuat. Kalau tidak, ya kita akan terus begini, berputar-putar tidak tentu arah. Tapi siapa? Waktu kita tidak banyak. Ketika aku baru datang dari Sumatera, di sebuah desa aku bertemu dengan Aki Sukri. Dia memiliki penglihatan batin yang sangat kuat dan tajam. Jauh dari sini. Kalau berangkat sekarang kita akan sampai setengah hari. Ayo, sekaligus aku ingin bertanya sesuatu padanya menyangkut keluarga aku. Ayo, ikuti aku. Di Goa Geti Orok, Nyai Ratu baru saja selesai melahap seorang bayi yang baru lahir dengan meminjam tubuh ibunya. Nyai Ratu duduk dengan menyilangkan kaki sehingga paha putih mulusnya terlihat jelas. Cahaya obor yang menyala di setiap sudut goa membuat bentuk tubuhnya semakin terlihat eksotis. Aura pemikat sukma memancar kuat. Orang berkepandaian rendah tidak akan bisa menolaknya. Di depannya beberapa orang manusia duduk bersimpuh. Sepertinya untuk beberapa saat aku akan tinggal di sini untuk menghindari bentrokan. Lagi pula semua tumbal sudah tersedia. Dan ketika genap 99 bayi aku lahap, maka aku Nyai Ratu Sinjang Larang akan menguasai tanah Sunda. Ratu paling sakti, paling cantik dan paling berkuasa. Raja-raja terdahulu hanya akan dikenang sebagai sejarah. Setelah itu, kita susun kekuatan untuk menaklukkan dataran-dataran lainnya. Kalau kau salah satu Ratu Iblis, kau salah Ratu Iblis. Tumbalmu masih kurang satu karena bayi dalam perutku sudah mati. Apa? Deden, cepat periksa. Deden segera mendekati wanita itu dengan wajah penuh amarah. Dengan tangkas ia menurunkan wanita itu dan segera memeriksa apakah benar bayi dalam rahim wanita itu sudah mati. Ternyata benar. Ia menampar wanita itu. Apa yang kau lakukan? Wanita itu meludahi wajah Deden dengan penuh rasa jijik. Kau lupa kalau aku ini Tradewi Nur Alam, raja pengobatan yang namanya sudah termasyhur di dataran Pasundan ini. Bukan hal sulit untukku jika hanya membunuh bayi dalam rahim sendiri. Bahkan aku pun telah mengajarkan kepada yang lain. Lebih baik bayi mati dalam kandungan daripada harus mati menjadi tumbal ratu pelacurmu itu. Amarah Deden tidak tertahankan. Ia memegang kepala wanita yang tidak lain adalah kakak dari Embun yang kini tengah berjuang untuk menyelamatkannya. Terdengar suara tulang patah disertai jeritan tertahan. Kepala wanita itu langsung terkulai dengan mata melotot. Belum puas, Deden mencabut pedang dan segera menebas leher perempuan itu sampai putus. Kemudian membawa kepala perempuan itu ke hadapan Nyai Ratu. Maafkan saya, Nyai. Saya saat ini akan pergi untuk mencari tumbal lain. Nyai Ratu mendengus, amarahnya menggelak. Ia menerima kepala perempuan itu lalu segera melahapnya seperti sedang memakan buah apel. Semua terdiam menunggu Nyai Ratu menyelesaikan makannya. Deden, cepat periksa yang lain. Deden mendekati Sri dan Ima selalu segera memeriksa perut mereka. Deden tersenyum, kemudian melirik pada Nyai Darbi. Nini, tolong periksa kapan bayi ini akan lahir.
Nini Darpi segera menghampiri Sri dan Imas, meletakkan tangannya di atas perut mereka lalu menyeringai. Wanita ini malam ini pun akan melahirkan. Imas terkesiap mendengar ucapan Nini Darpi. Ia tidak bisa membayangkan harus memakan anaknya sendiri meskipun dalam pengaruh Nyai Ratu. Dan yang ini besok dia akan melahirkan. Tetapi tetap saja kurang satu. Saya akan berusaha sekuat mungkin untuk mewujudkannya, Nyai. 100 kepala perawan. Sekarang juga kalian pergi, bawa padaku 100 kepala perawan. Jika besok belum terkumpul, maka nyawa kalian akan abadi dalam nerakaku. Nyai Ratu mengibaskan selendangnya. Embusan angin menderu. Tiba-tiba dinding batu bergeser pelan dan ketika terbuka sepenuhnya, semua tercekat. Di balik batu gua itu ternyata ada sebuah tempat yang luas dengan kobaran api yang sangat besar. Ratusan makhluk menjerit tiada henti. Anehnya, meskipun api terus membakar jasad mereka, tapi satu pun tidak ada yang melepaskan nyawa. Itulah siksaan bagi para pembangkang. Mereka sudah ratusan tahun berada di segoro geni yang sengaja aku ciptakan untuk menghukum para pembangkang. Baik, Nyai Ratu, kami akan segera membawa apa yang diinginkan oleh Nyai Ratu. Tapi demi mewujudkannya kami mohon, beri kami kesaktian untuk menghadapi siapapun yang menghalangi kami. Nyai Ratu tertawa kemudian mengibaskan selendang merahnya. Angin kembali menderu. Dari segoro geni melesat 10 bola api yang membuat gua terasa terbakar. Bola api itu melayang-layang mendekati mereka kemudian pecah berubah menjadi selendang merah menyala. Selendang itu jatuh tepat di hadapan mereka. Ambil dan ikat di pinggang kalian. Kalian tinggal mengibaskan atau menjadikannya cambuk ketika melawan musuh. Maka semua yang terkena selendang itu akan terbakar seperti daun kering. Terima kasih, Nyai Ratu. Cepat kalian pergi dan jangan kembali kecuali membawa apa yang aku inginkan. 100 kepala perawan. Deden dan yang lain segera melesat keluar dari gua Geti Orok. Di pintu gua mereka berhenti sejenak. Kita 10 orang, berarti 1 orang harus membawa 10 kepala perawan. Kita lakukan dengan cepat. Nini Darpi dan yang lain mengangguk. Bagi mereka Deden serupa dengan tangan kanan Nyai Ratu. Meskipun kesaktian Deden ada di bawah mereka, tapi entah dengan alasan apa Nyai Ratu nampak sangat menyayangi Deden. Tak pernah sekalipun Nyai Ratu berbuat kasar pada Deden seperti yang pernah dilakukan pada mereka. Sebaiknya kita jangan berpencar. Kita datangi satu desa bersama-sama. Dengan begitu, jika ada yang menghalangi niat kita, yang lain bisa melawan dan sebagian lagi melaksanakan tugas dari Nyai Ratu. Dengan selendang ini, tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Aku setuju. Kita cari desa terdekat saja. Fokus ke tujuan kecuali ada yang mencoba menghalangi. Di pikiran Ajo, Sang Hyang Sangga Jagat bingung karena satu-satunya yang bisa membantunya kembali ke wujud aslinya telah tewas. Ajo tentu saja tidak ingin terus terperangkap dalam wujud monyet besar yang sangat buas ini. Karena Ajo juga tidak tahu sampai berapa lama ia bisa mengendalikan pikiran Sang Hyang Sangga Jagat agar mengikuti apa yang dia pikirkan. Tapi sebagai Sang Hyang Sangga Jagat, monyet hitam sakti ini terlihat sedih karena istrinya Dewi Layung telah tewas dengan cara mengenaskan. Sang Hyang Sangga Jagat murka dan bersumpah akan membunuh Nyai Ratu dengan cara yang sama seperti dia membunuh Dewi Layung. Monyet dengan tinggi hampir 3 meter itu mengerang penuh amarah kemudian menatap Akisura. Ditatap seperti itu nyali Akisura menciut. Apalagi ketika Sang Hyang Sangga Jagat mendekatinya, namun Akisura berjanji apapun yang dilakukan oleh Sang Hyang Sangga Jagat dia tidak akan melakukan perlawanan. Jika memang aku harus mati, matilah aku. 130 tahun aku hidup di dunia. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang aku pikirkan siang dan malam hanya kekasihku. Tapi kini kekasihku sudah tiada. Maka tiada jugalah aku. Akisura memejamkan mata ngeri melihat tangan Sang Hyang Sangga Jagat melayang ke arahnya. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa.
Sang Hyang Sangga Jagat hanya menyentuhkan telunjuknya kepada tangan Aki Sura seolah isyarat untuk mengajak salaman. Aki Sura membuka matanya, Sang Hyang Sangga Jagat sedang menatapnya dengan tatapan bersahabat. Aki Sura merapatkan kedua telapak tangan di depan dada. Salam hormatku pada Sang Hyang. Monyet berbulu hitam itu menjawab dengan tatapan ke arah jasad Dewi Layung. Aki Sura mendengar suara yang seperti berasal dari pikirannya sendiri. Suara itu menyuruhnya untuk menguburkan jasad Dewi Layung. Aki Sura sadar, Sang Hyang Sangga Jagat sedang mengajaknya untuk berkomunikasi. Baik Sang Hyang, aku akan menguburkan jasad istrimu. Sebelum menguburkan jasad Dewi Layung, Aki Sura mencabut tusuk konde emas di kepala Dewi Layung. Tusuk konde ini harus aku berikan pada putrinya yang kini dirawat oleh Tra Dewi Nur Alam. Setelah mendengar ucapan Aki Sura, Sang Hyang Sangga Jagat menatap langit yang tiba-tiba memerah. Angin terasa hangat. Sang Hyang Sangga Jagat mengendus seperti sedang membaui sesuatu. Kemudian dia berdiri dan melompat ke atas, kemudian melesat ke arah selatan. Sang Hyang Sangga Jagat berdiri tegak di atas sebuah batu di puncak sebuah bukit. Matanya yang merah menyala melihat sekeliling, hidungnya terus mengendus. Tapi setelah beberapa saat dia tidak melihat satu keanehan, ia pun duduk. Dalam kesadarannya, Ajo sedang merasa bingung. Ia tidak ingin terus terjebak dalam wujud Sang Hyang Sangga Jagat seumur hidupnya. Monyet raksasa itu menggaruk kepala lalu ngupil ketika sedang tidak ada musuh. Ajo memang lebih dominan dalam wujud Sang Hyang Sangga Jagat, sehingga sikap dan tingkah laku Sang Hyang Sangga Jagat serupa dengan sikap dan tingkah laku Ajo. Aku harus berusaha mencari orang yang bisa tahu caranya bagaimana aku kembali ke wujud asliku. Ajo ganteng. Apa Aki Sukri dapat membantuku ya? Ajo yang dalam wujud kera bersembunyi di atas sebuah pohon di tepian hutan yang berbatasan langsung dengan desa Haur Ngambang. Dari kejauhan, Ajo memandang ke arah rumah Mamang dan bibinya. Mereka nampaknya sedang makan, kemudian Ajo mengarahkan pandangannya ke arah rumah Aki Sukri yang hanya berupa gubuk tanpa atap. Ajo sempat menyarankan agar gubuk Aki Sukri diberi atap agar kalau hujan tidak kehujanan. Biarlah langit jadi atap dan bumi jadi alas. Aku tidak ingin ada yang membatasi antara aku dan semesta. Itulah jawaban Aki Sukri ketika itu. Barulah Ajo tahu kemudian bahwa kemampuan Aki Sukri dalam melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Salah satunya karena sejak bayi, Aki Sukri tidak pernah membatasi diri dari langit dan bumi. Aki Sukri bahkan tidak pernah menggunakan alas kaki, bajunya hanya sebatas kafan yang diselempangkan. Jika hujan, Aki Sukri basah, dan jika panas, maka Aki Sukri kepanasan. Tidak heran jika wajah dan kulit Aki Sukri hitam legam. Namun ada yang masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya orang tua Aki Sukri? Orang tua Aki Sukri yang asli penduduk Haur Ngambang menemukan Aki Sukri ketika masih bayi di sebuah reruntuhan candi di dalam hutan larangan. Mata Ajo dalam wujud Sang Hyang Sangga Jagat tentu lebih tajam. Ia menyipitkan mata melihat dua sosok manusia berlari ke arah rumah Aki Sukri. Ilham dan siapa dia? Kenapa seolah dia diikuti oleh cahaya warna-warni? Ajo ingin menghadang dan menatap Ilham sekaligus ingin bertanya sesuatu. Tapi ketika sadar wujudnya kini seekor monyet raksasa dan tidak bisa bicara layaknya manusia, ia mengurungkan niatnya. Aku juga bilang apa? Kalau sudah ke wujud ini selalu mendapat masalah ketika ingin kembali ke wujud semula. Sementara itu Ilham dan Embun sudah ada di depan Aki Sukri yang seolah akan tahu bahwa mereka akan datang. Sebenarnya aku tahu markas siluman itu. Dari sini juga terlihat. Hanya saja untuk orang awam, tempat itu hanya sebuah air terjun yang indah. Tapi itu bukan hal mudah. Ada dua tempat yang mereka jadikan sarang. Satu lagi masih ada di lereng gunung itu dalam sebuah gua.
Justru tempat itu yang harus kalian hancurkan lebih dulu. Karena di tempat itulah persembahan jasad bayi dilakukan. Beri kami petunjuk, Ki. Saat ini pun kami akan menuju ke sana. Akan kami basmi siluman-siluman itu. Kau akan sangat dibutuhkan oleh anakku si Sedeng itu. Dibutuhkan oleh siapa dan untuk apa, Ki? Aki Sukri mengusap dagu tanpa janggutnya. Itu nanti saja. Untuk saat ini, Aki harap kalian menunggu dulu di sini karena sebuah peristiwa mengerikan akan terjadi. Kamu dan Ilham serta Ajo sangat dibutuhkan di desa ini. Kalau tidak, semua perawan desa ini akan mengalami hal mengerikan. Apa yang sebenarnya akan terjadi, Ki? Kalian lihat saja nanti. Sekarang sebaiknya kalian istirahat yang cukup, karena nanti malam butuh kekuatan lebih. Lalu, Ajo sekarang di mana, Ki? Apa dia baik-baik saja? Ajo siapa? Hanya anak Sedeng saja, tapi dia akan menjadi orang penting dalam hidupmu. Maksud Aki? Belum sempat Aki Sukri menjelaskan, terdengar suara erangan monyet dari arah hutan. Suaranya menggema. Mereka cukup terkejut karena baru kali ini mendengar suara monyet sedemikian menggema. Rasakan bocah gila. Ada apa, Ki? Aki Sukri hanya tertawa seolah erangan suara monyet tadi adalah sesuatu yang lucu. Embun dan Ilham saling menatap bingung. Pokoknya, Mang, semua penduduk harus berkumpul di satu tempat. Ini untuk memudahkan kita saling membantu jika sesuatu yang aku takutkan benar-benar terjadi. Memangnya akan ada apa, Ki? Aku tidak bisa mengatakannya. Yang pasti anak-anak gadis kalian harus selamat malam ini. Aki Sukri melihat sedikit keraguan di wajah para penduduk. Kemudian dia berteriak, "Jangan bodoh, apakah pernah ucapanku tidak terbukti?" Sebaiknya kita ikuti saja saran Aki Sukri. Anggap saja malam ini kita sedang silaturahmi. Kita semua berkumpul di Balariung. Tapi Ki, kemana si Ajo? Harusnya dia ada saat kita sedang terancam. Dia akan datang pada waktunya nanti. Ilham dan Embun juga akan berusaha melindungi kita semua. Tepat ketika matahari mulai bersembunyi di balik Gunung Panganten, semua penduduk sudah berkumpul di Balariung. Balariung adalah tempat para penduduk mengadakan pesta adat atau syukuran bumi. Sesuai perintah Aki Sukri, anak-anak gadis ditempatkan di bagian tengah, dilindungi oleh semua penduduk. Sementara Ilham membuat pagar gaib dengan membuat garis di tanah dengan mandaunya. Sementara Embun bersemedi di depan Balariung, firasatnya mengatakan malam ini akan terjadi sebuah peristiwa yang akan membuka tabir misteri tentang dirinya. Dari arah hutan melesat 10 bayangan hitam dengan cahaya merah menyala terikat di pinggangnya. Namun baru saja mereka sampai di gapura desa, terdengar suara erangan monyet bersamaan dengan melesatnya bayangan hitam besar dan langsung menyerang mereka. Dede dan komplotannya tentu saja kaget mendapatkan serangan yang sangat mendadak itu. Namun kini kesaktian mereka sudah di atas rata-rata akibat dari selendang merah dari Segoro Geni. Kalian pergilah, tetap jalankan tujuan awal kita biar aku hadapi monyet ini sendirian. Deden memerintahkan sambil mengibaskan selendangnya ke arah bayangan hitam yang sedang melesat ke arahnya. Suara ledakan terdengar disusul oleh suara erangan monyet penuh amarah. Sang Hyang Sangga Jagat menyeringai. Deden tidak gentar sedikit pun. Ia sangat percaya diri kini siapapun tidak akan mampu menghadapinya. Tapi Deden salah, yang dihadapinya kali ini adalah Raja Monyet penguasa Gunung Burangrang yang usianya sudah ribuan tahun. Monyet sakti bergelar Sang Hyang Sangga Jagat yang kini menyatu dengan Ajo Sedeng. Sementara 9 orang lain terus masuk ke rumah-rumah warga mencari gadis yang akan dijadikan tumbal. Tapi mereka kaget ternyata rumah warga kosong.
Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka semua kabur. Siapa yang telah membocorkan rencana kita? Kalian semua ternyata buta. Apa maksudmu, Nenek Peot? Lihatlah ke sana. Kalarupa mengerutkan kening. Ia menyadari sesuatu, ada cahaya putih yang menyelimuti tempat itu. Kemudian ia menajamkan pandangannya lalu tertawa. Ternyata kedatangan kita sudah disambut nih. Ayo, jangan buang-buang waktu. Kerahkan semua tenaga dalam kalian dan serang tempat itu. Serang tanah kosong maksudmu? Lakukan saja. 9 orang abdi dalam Nyai Ratu itu berjajar. Kemudian dengan sepenuh tenaga dalam, mereka menggunakan pukulan jarak jauh ke Balariung yang telah dipagari oleh Ilham. Namun sebelum semua pukulan sampai, sebuah cahaya putih dan cahaya warna-warni menghadang semua pukulan itu. Suara ledakan terdengar hebat. Sang Hyang Sangga Jagat yang sedang bermain-main dengan Deden sampai melihat. Asap putih dan hitam bergulung menjadi satu. Setelah asap itu lenyap, nampaklah sebuah bangunan dari kayu yang di depannya berdiri 3 orang yang tidak lain, Ilham, Embun, dan Aki Sukri. Ilham memegang dadanya yang terasa sesak akibat bentrokan tenaga dalam. Embun pun demikian, wajahnya merah, keringatnya langsung bercucuran. Ia segera mengeluarkan tenaga dalam, bahkan Embun memegang bahu Ilham dan Aki Sukri. Maka rasa sejuk segera menguasai tubuh mereka. Kau hebat, Embun. Terima kasih. Jangan senang dulu. Ilham tidak tinggal diam. Ia melompat begitu melihat Kalarupa mengibaskan cahaya merah. Ilham menyambut serangan Kalarupa dengan membabatkan mandau dari atas ke bawah, kemudian menyamping hingga cahaya putih yang sangat panas beradu dan mengeluarkan suara ledakan. Terdengar teriakan para penduduk dari dalam Balariung. Aki Sukri segera masuk dan menemukan seorang gadis sudah terpenggal lehernya. Seorang abdi Nyai Ratu ternyata berhasil menyusup ketika Ilham dan Embun sedang melawan yang lain. Aki Sukri segera menerjang si Kageni yang berusaha menebas kepala seorang gadis lagi. Biarkan saya saja, Ki. Kusen, kau sudah sadar? Kusen yang baru sembuh dari kutukan pukulan Ajo ketika terpengaruh sihir Nyai Ratu Sinjang Larang. Kusen menghantam si Kageni dengan tendangan. Si Kageni tak kuasa menahan serangan Kusen. Ia mengibaskan selendang merah. Cahaya panas pun berkelibat. Bahaya, bisa mati semua warga. Ia mengerahkan semua tenaga dalam yang ia miliki. Angin menderu menyambut kilatan panas cahaya merah segoro geni. 2 kekuatan saling berbenturan. Balariung bergetar hebat. Beberapa tiang hendak roboh. Jerit ketakutan terdengar. Beberapa warga yang terkena hawa panas segoro geni langsung terbakar. Bahaya, ini bahaya. Aku tidak akan sanggup menahan mereka semua. Pertarungan 3 lawan 9 memang tidak seimbang. Terlebih abdi Nyai Ratu dibekali selendang segoro geni yang sangat mematikan. Ajo, di mana kau? Ajo dalam wujud Sang Hyang Sangga Jagat yang sedang bertarung dengan Deden di perbatasan desa mendengar teriakan Kusen. Ia mengerang sangat keras seolah menjawab panggilan Kusen. Kusen terkesiap mendengar erangan tersebut. Dadanya bergemuruh seperti ada yang menjawab erangan itu dari dalam dirinya. Sang Hyang Sangga Jagat. Kusen sadar kemudian segera merapal mantra. Begitu mantra selesai, sikapnya langsung berubah seperti seekor monyet. Dalam kisah lain, Kusen berhasil menguasai ilmu monyet putih, sebuah ilmu yang akan membuatnya berubah menjadi monyet putih jika diamalkan. Ilmu itu ia dapat ketika bertapa di goa di kaki Gunung Burangrang. Monyet putih itu adalah penggawa kerajaan Burangrang yang dipimpin Sang Hyang Sangga Jagat. Kusen melompat menyerang si Kageni dan yang lain. Gerakannya sangat cepat. Si Kageni segera bersimbah darah terkena cakaran Kusen yang kini sudah sepenuhnya menjelma monyet putih. Deden meskipun dibekali selendang segoro geni, tapi tetap bukan lawan Sang Hyang Sangga Jagat. Deden sudah menyadari itu ketika selendang segoro geni tidak berakibat apa-apa pada lawannya. Ia pun melesat masuk desa meminta bantuan pada Nini Darpi yang tengah sibuk bertarung melawan Embun dengan sinar yang warna-warni yang mengeluarkan hawa dingin.
Sang Hyang Sanggajaga tidak membiarkan Deden pergi. Dalam satu kali lompatan, ia sudah ada di antara Embun dan Ilham yang langsung terkesiap melihat monyet raksasa yang memakai mahkota. Sang Hyang Sanggajagat menyeringai pada Embun, tangannya terulur hendak menyentuh wajah Embun dengan mata berkaca-kaca. Embun melompat mundur karena takut sekaligus ngeri. Namun di balik ketakutan dan kengeriannya ada perasaan entah apa yang menyelinap ketika melihat mata monyet raksasa itu berkaca-kaca. Sang Hyang Sanggajagat menatap pada Aki Sukri. Aki Sukri tertawa kecil. Sang Hyang Sanggajagat menyeringai, mereka seolah sedang berkomunikasi. Kini 10 orang abdi Nyai Ratu berdiri tegak berhadapan dengan 3 orang manusia dan 2 ekor monyet, yang satu berukuran normal berbulu putih, yang satu besar dan berbulu hitam. Lagi-lagi Sang Hyang Sanggajagat menatap pada Aki Sukri seolah sedang mengatakan sesuatu. Aki Sukri mengangguk dan segera masuk ke dalam balarium di mana terdengar suara jerit tangis. Sang Hyang Sanggajagat kembali menatap 10 lawan di hadapannya. Sendika Sang Hyang. Monyet putih itu berbicara sambil menunjukkan hormat kepada Sang Hyang Sanggajagat. Sang Hyang Sanggajagat menyeringai kemudian melesat menyerang 10 orang di hadapannya. Diikuti oleh monyet putih jelmaan Kusen, Ilham dan Embun tidak mau ketinggalan. Pertarungan 10 lawan 4 terjadi, namun kesaktian dari Sang Hyang Sanggajagat bukanlah lawan dari para abdi meskipun sudah dibekali selendang segoro geni. Nini Darpi sudah terkapar bersimbah darah dengan perut robek dan kepala hancur terkena serangan Sang Hyang Sanggajagat. Melihat itu, Ilham dan Embun semakin bersemangat. Cahaya putih dari mandau dan cahaya warna-warni mengeluarkan hawa dingin bergulung-gulung, dan seperti yang pernah terjadi, 2 kekuatan itu tiba-tiba bersatu menjadi bola api yang semakin lama semakin besar. Sika Geni menjerit-jerit sambil berguling-guling, tubuhnya dipenuhi kobaran api, kemudian gosong. Ilham menendang jasad gosong itu hingga hancur. Deden terkesiap melihat satu persatu temannya mati konyol. Ia mundur dan hendak melarikan diri. Tapi dengan sigap Ilham melesat dan berdiri tepat di hadapannya. Mau kemana kau manusia iblis? Kalau kau ingin Sri selamat, sebaiknya lepaskan aku. Memang benar, aku tidak akan membunuhmu, Deden. Ilham menebas kedua kaki Deden dengan mandaunya. Deden berteriak kesakitan. Kedua kakinya terasa terbakar dan ketika ia melihat kaki, matanya terbelalak. Kedua kakinya kini putus sampai sebatas paha. Nyai Ratu, tolong aku. Embun melompat mendekati Deden, kemudian mengibaskan tangan ke arah tangan Deden. Cahaya warna-warni berkelibat mengeluarkan hawa dingin dan tangan Deden putus sampai bahu. Gimana aku sembunyikan kakakku manusia terkutuk? Sementara Sang Hyang Sanggajagat dan Punggawa monyet putih pun sudah berhasil membunuh yang lain. Abdi dalam Nyai Ratu tewas dengan sangat mengerikan. Tubuh-tubuh mereka hancur seperti dicincang. Darah hitam bermunceratan. Bunuh saja dia. Aki tahu di mana dia menyembunyikan tumbal. Mendengar suara Aki Sukri, monyet putih mengeram tanpa pikir panjang lagi. Ia menebas leher Deden hingga terputus, namun bersamaan dengan putusnya kepala Deden, langit malam tiba-tiba dipenuhi petir. Mereka semua terkesiap. Sang Hyang Sanggajagat mengerang, suaranya menggema bersamaan dengan munculnya sosok makhluk yang seolah keluar dari kilatan petir. Makhluk itu memakai pakaian kerajaan, berdiri melayang-layang dengan mata merah menyala. Siapa kau? Ketika Embun berteriak, Sang Hyang Sanggajagat menatapnya sambil menyeringai seolah sedang tersenyum bahagia. Pria berpakaian kerajaan itu tertawa, suaranya menggema di 8 penjuru angin. Aku raja yang dilupakan sejarah. Kini aku bangkit kembali untuk menuntut balas atas apa yang telah Karuhun kalian lakukan. Semua keturunan Siliwangi akan musnah tidak tersisa. Aku tidak tahu siapa kau, tapi sebaiknya jangan asal menyebut nama Sang Prabu, atau kau akan celaka. Kau tidak ada kaitannya dengan Siliwangi monyet putih. Sebaiknya jangan ikut campur.
atau kau juga akan aku bakar di kawah Merapi. Kusen yang dalam wujud monyet putih semakin emosi, amarahnya meledak-ledak. Namun sebelum dia berkata, Sang Hyang Sangga Jagat melangkah ke depan, lalu mengerang memperlihatkan taring yang putih mengkilat. Makhluk bermahkota merah itu tertawa, matanya yang merah menatap Ajo yang dalam wujud Sang Hyang Sangga Jagat. Aki Sugri tersenyum ketika mendengar makhluk itu menyebut Ajo dengan sebutan pangeran. Akhirnya mulai terkuak juga persembunyianmu, Ajo. Setelah berkata seperti itu, makhluk bermahkota itu merapal mantra. Tiba-tiba di langit malam yang hitam muncul awan merah menyala. Semua dibuat terkesima. Ki Sukri memejamkan mata, merapal mantra entah apa, lalu membuka cincin yang tersemat di jarinya dan melemparkannya ke arah Sang Hyang Sangga Jagat. Kau membutuhkan ini, pangeran. Ajo dalam wujud Sang Hyang Sangga Jagat menangkap cincin itu dan menggenggamnya sangat kuat. Sementara dari awan-awan merah berloncatan makhluk-makhluk mengerikan. Namun yang membuat semua terpana, semua makhluk itu mengenakan pakaian prajurit kerajaan. Ilham dan Embun merasakan getaran-getaran kuat di dalam tubuhnya. Sementara Kusen sudah melompat. Lawan dulu prajuritku. Makhluk menyeramkan dengan pakaian prajurit perang itu serempak menyerang Ajo dan yang lain. Pertarungan kembali terjadi. Aki, apa ini masih bagian dari ulah Nyai Ratu Sinjang Larang? Bukan. Gila, belum selesai kita memusnahkan Nyai Ratu terkutuk itu, sudah muncul awan baru. Sang Hyang Sangga Jagat mengerang hebat, kemudian muncul angin puting beliung. Inilah ilmu sukma sakti milik Ajo Sedeng. Ilham yang pernah melihat keajaiban itu tersenyum sekaligus heran. Bersamaan dengan itu, dari angin puting beliung berloncatan wujud Ajo Sedeng dan langsung tertawa dan menari. Inilah ilmu sukma sinting menghibur matahari. Embun terbelalak melihat apa yang terjadi di depannya. Diakah Ajo Sedeng yang pernah dibicarakan nenek? Makhluk bermahkota merah menyeringai, matanya memancarkan kemarahan yang sangat ketika melihat prajuritnya bertumbangan dihajar oleh perwujudan Ajo Sedeng. Bahkan sebuah bola api raksasa melesat ke arahnya. Meskipun ia tidak merasa takut sedikit pun, tapi tetap saja makhluk bermahkota merah itu menghindar. Nyai Ratu Sinjang Larang menyemburkan api ketika melihat dengan mata batinnya kalau semua anak buahnya mati di tangan Sang Hyang Sangga Jagat dan tidak berhasil mendapatkan 100 kepala. Dasar manusia bodoh. Wajahnya yang cantik dan mempesona perlahan berubah menjadi seraut wajah nenek-nenek keriput dengan mata keluar dari rongganya. Tubuhnya yang molek aduhai pun seketika berubah, hanya tinggal kulit keriput membungkus tulang. Kulitnya yang tadinya putih mulus pun menjadi hitam legam. Nyai Ratu berteriak meluapkan kemarahan, kemudian melangkah mendekati 2-3 perempuan yang masih tergantung tak berdaya. Kalian masih bermanfaat untukku. Masih ada waktu 2 hari sebelum purnama ke-7 untuk mencari tumbal. Kemudian Nyai Ratu yang kini berwujud nenek-nenek mengerikan itu mengibaskan selendang merahnya. Angin menderu, membentuk sebuah pusaran angin. Dia tertawa. Kalian tidak akan bisa ditemukan oleh siapapun. Nyai Ratu melempar wanita yang tergantung ke dalam pusaran angin, kemudian dia menyusul. Beberapa saat kemudian Gua Geti Orok pun hening. Bahkan tidak ada tanda-tanda sedikit pun yang memperlihatkan gua ini pernah dijadikan tempat tumbal. Kita lanjutkan nanti, pangeran. Silahkan selesaikan dulu urusanmu dengan Nyai Ratu Sinjang Larang. Sang Hyang Sangga Jagat menangkapi makhluk-makhluk mengerikan berpakaian prajurit itu, kemudian mengunyahnya. Embun bergidik ngeri ketika melihat darah memuncrat dari tubuh makhluk-makhluk itu. Muncrat terkena gigitan Sang Hyang Sangga Jagat. Dan seperti sengaja bekerja sama dengan Kusen, Kusen melemparkan jasad-jasad makhluk mengerikan itu ke Sang Hyang Sangga Jagat, hingga tidak tersisa satu pun lagi. Semua habis dilahap Sang Hyang Sangga Jagat. Suasana hening, Embun dan Ilham terduduk lemah, mengatur nafas untuk mengembalikan tenaganya. Para penduduk keluar dari Balariung dengan wajah pucat.
Tenang semua, sudah selesai. Kusen sudah kembali ke wujud aslinya, sedangkan Sang Hyang Sangga Jagat menjauh dari warga, seolah ada sesuatu yang ia takutkan. Sudah aku katakan ilmu itu masih belum sepenuhnya kau kuasai. Masih saja memaksakan diri menggunakannya. Sang Hyang Sangga Jagat mengerang, kemudian garuk-garuk kepala. Kusen nyengir tapi tidak berani berkata apa-apa, karena selain Ajo adalah kakak seperguruannya, Sang Hyang Sangga Jagat pun adalah sesembahan kodam monyet putih yang ada dalam dirinya. Matahari mulai muncul dari balik gunung penganten. Desa Haur Ngambang yang semalam didera kengerian dan ketakutan mulai hangat oleh siraman matahari. Namun para warga belum dapat melupakan kengerian semalam. Setelah menguburkan beberapa warga yang tadi malam menjadi korban, mereka tetap berkumpul di Balariung. Dipimpin oleh Aki Sukri, mereka menggelar doa bersama sebagai syukur sekaligus memohon penjagaan dari Sang Mubeng Alam dari semua gangguan setan yang tidak henti berusaha menyesatkan. Ilham dan Embun duduk berdampingan. Kusen duduk di teras sambil menghisap tembakau, menatap Ajo yang masih dalam wujud Sang Hyang Sangga Jagat yang sedang asik duduk di batang pohon besar di ujung desa. Aki Sukri menarik nafas dalam yang kemudian terasa panas di dada. Ada apa, Ki? Katakan di mana Sri disembunyikan. Sebelum peristiwa tadi malam, Aki masih melihat Sri dan 2 orang wanita disiksa di sebuah goa di Leweng Larangan. Tapi kini Aki tidak melihat mereka lagi. Nyai Ratu Sinjang Larang sudah membawa Sri dan 2 orang lainnya ke alam dia. Dan Aki tidak bisa menembus dinding gaibnya. Sri, tunggu. Aku pasti bisa membawamu kembali. Sri itu siapa kamu? Aku dan dia saling mencintai sebelum si Deden laknat itu merebut dengan cara culas. Nasib Sri sama dengan kakakku, lebih tepatnya kakak angkatku. Siapa nama orang tuamu? Saya tidak tahu, Ki. Kenapa tidak tanya orang tua angkatmu? Mereka hanya bilang menemukan aku di bawah sebuah pohon besar. Terus kenapa kamu dapat ilmu kesaktian? Kamu mendapatkannya dari mana? Sejak kecil aku sudah memilikinya, Ki. Makanya aku heran dengan diriku, terutama siapa orang tuaku. Aki Sukri tersenyum mendengar keterangan dari Embun. Ibumu sudah pasti orang yang memiliki kesaktian yang sama sepertimu, dan hanya satu di Tatar Sunda. Bahkan mungkin di dunia yang punya kesaktian yang sangat mirip sepertimu. Sayangnya dia pun sudah tewas menjadi korban dari Nyai Ratu Sinjang Larang. Embun tertegun mendengarnya. Kau boleh tidak percaya anakku, tapi ada satu saksi hidup tentang ibumu dan kelahiranmu. Semoga peristiwa yang akan datang mempertemukan kau dengannya. Dia pasti langsung mengenalimu ketika kau menggunakan kesaktianmu. Lalu siapa ayahku, Ki? Aki akan mengatakannya, tapi kamu harus janji akan tetap tenang. Iya, Ki. Ayahmu adalah Sang Hyang Sangga Jagat. Dia adalah Raja Jin berwujud monyet besar dengan mahkota emas di kepalanya. Dia yang menguasai Gunung Burangrang dan semalam sudah bertarung bersama kalian. Monyet itu? Karena pernikahannya dengan bangsa manusia, maka Sang Hyang Sangga Jagat terkena kutukan tidak bisa menampakkan diri kepada manusia, sehingga ada seorang manusia yang mampu memanggilnya hingga Sang Hyang Sangga Jagat bisa menyatu dengan tubuh manusia itu.
Dan manusia yang bisa memanggilnya adalah seorang pemuda yang bernama Ajo Sedeng. Ajo? Iya, Ajo mendapatkan ilmu kesaktian tersebut ketika sedang bertapa di Gunung Karang atas perintah dari Karuhun. Sayangnya Ajo belum bisa sepenuhnya mengendalikan Sang Hyang Sangga Jagat. Dan yang bisa mengembalikan Ajo ke wujud aslinya hanya Dewi Layung. Mungkin dia ibumu, Embun. Kusen yang diam-diam mendengarkan dari teras menimpal. Sebab aku sendiri heran padamu. Ilmu kesaktianmu mirip sekali dengan kesaktian Dewi Layung. Dan siapa tahu Embun bisa mengembalikan Ajo ke wujud aslinya. Caranya? Mana aku tahu, tanya tuh sama aki-aki sok tahu itu. Bocah monyet. Dengan cara bercinta mungkin atuh Ki. Jaga mulutmu. Kusen justru tertawa makin keras, namun tawanya terhenti ketika mendengar Sang Hyang Sangga Jagat mengerang marah. Ia buru-buru masuk ke dalam mendekati Embun. Bun, tolong bilang ke bapakmu, aku tadi hanya bercanda tuh. Makanya jaga mulutmu, monyet kecil. Kamu mau dikunyah sama Sang Hyang? Iya. Ampun atuh Ki. Minta maaf sendiri sana. Kusen menatap Embun sambil merangkapkan telapak tangan di depan dada memohon. Bagaimana aku bisa membantumu sedangkan aku saja masih bingung dengan semua ini? Apakah benar aku anak hasil perkawinan antara manusia dan jin? Suasana sejenak hening sehingga terdengar suara menggema. Embun anakku, ayahmu memang seorang jin, tapi sangat mencintai ibumu. Namun sebagai makhluk yang tunggal, ayah tetap terkena aturan dan hukum alam semesta yang sudah ditentukannya. Maka ayah dan ibumu dipisahkan oleh takdir, sebagaimana Adam dan Hawa dihukum ke dunia karena melanggar larangannya. Jika kau bertanya kenapa kau seperti dibuang, itu salah anakku. Ibumu bukan membuangmu, melainkan menyelamatkanmu. Dia ingin kau hidup normal sebagaimana manusia pada umumnya. Karena kau telah terkena kutukan dari ayah dan ibumu, kau akan mengalami kisah serupa dengan ayah dan ibumu jika terus diasuh oleh ibumu. Kau harus mendapatkan susu dari manusia normal yang buta akan ilmu kesaktian agar semua kutukan hilang. Tapi ibumu lupa bahwa kesaktiannya akan menurun dengan sendirinya ketika sekali saja kau berada di bawah naungan pelangi di senja hari. Tapi jangan takut anakku, kesaktianmu itu adalah anugerah dari Yang Kuasa, sebagaimana yang ibumu dapatkan dulu. Sedangkan untukku, kau hanya cukup tahu kalau aku ayahmu. Tidak perlu kau akui apalagi memperlakukan ayahmu ini sebagaimana seorang anak manusia mencintai ayahnya. Karena aku sadar kita beda alam. Kita beda meskipun jin dan manusia sama-sama punya rasa cinta. Cari dan temui manusia bernama Agisura. Dia akan membuatmu lebih paham kenapa semua ini bisa terjadi. Maafkan ayahmu. Embun mendengarkan suara itu dengan lelehan air mata. Setelah itu suasana kembali hening, bahkan lebih hening. Tak terasa hari sudah mulai senja. Embun menunduk menyembunyikan wajah dan air mata.
Ibu, aku ingin tahu di mana makam ibu. Ibumu dikuburkan di kaki gunung Tangkuban Perahu. Aki Sukri tiba-tiba berkeringat, napasnya tersengal-sengal. Kalian harus menyelamatkan penduduk desa Pasir Angin. Malam ini Nyai Ratu akan mengambil 100 kepala perawan di sana. Siluman binal itu belum kapok juga rupanya, Ki. Baguslah, jadi aku tidak perlu mencarinya. Dan aku akan membalas kematian ibuku.